Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devi Triana Putri Paramita dari Pendidikan Fisika B 2019 ingin menjelaskan tentang pengembangan pembelajaran fisika hukum Kirchhoff. Silakan disimak ya teman-teman. Yang pertama itu ada data logger atau perekaman data, yaitu sebuah alat elektronik yang mencatat data dari waktu ke waktu, baik yang terintegrasi dengan sensor dan instrumen di dalamnya, eksternal sensor dan instrumen. Ada beberapa keuntungan praktikum menggunakan data logger, yaitu diantaranya siswa akan lebih mudah dalam membaca skala pengukuran, membuat grafik hasil pengukuran dengan data yang lebih akurat, dan siswa mudah akan mendapat banyak data pengukuran berulang dengan waktu yang lebih singkat. Nah, mereka menggunakan data logger ini untuk menampilkan data yang bersifat real time dalam membentuk tabel maupun grafik. Nah, dalam penelitiannya, siswa menjadi lebih termotivasi dalam belajar karena siswa merasa teknologi tersebut dapat membantu mereka untuk lebih mengerti konsep fisika. Adapun alat dan bahannya, yaitu yang pertama ada satu buah puzzle hambatan tetap 12 ohm, 27 ohm, 47 ohm, 82 ohm, 100 ohm, 220 ohm, dan satu buah puzzle lampu pijar. Satu buah puzzle potensiometer 50 kilo ohm, 2 buah puzzle saklar, 4 buah puzzle konektor lurus dengan soket tegangan atau kuat arus, 2 buah puzzle konektor lurus dengan soket sumber tegangan, 2 buah kabel penghubung jepit buaya, 2 buah kabel penghubung banana jack, 2 buah puzzle soket baterai, 44 puzzle pengikat, perbandingannya 1:1, 18 buah puzzle pengikat 1:2, 2 buah adaptor, dan 2 buah baterai yang bertegangan 9 volt. Nah, fungsi praktikum ini yaitu yang pertama, memperjelas konsep yang disajikan di kelas melalui contoh langsung dengan alat, bahan, ataupun peristiwa alam. Lalu meningkatkan keterampilan intelektual siswa melalui observasi atau pencarian informasi teori secara lengkap dan selektif yang mendukung pemetaan persoalan praktikum. Melatih dalam memecahkan masalah, menerapkan pengetahuan dan keterampilan terhadap situasi yang dihadapi. Lalu yang terakhir, melatih dalam merancang eksperimen, menginterpretasi data, dan membina sikap ilmiah. Nah, di samping ini adalah salah satu contoh dari alat data logger. Lalu, hukum tegangan Kirchhoff atau KVL, yaitu hukum Kirchhoff yang berbunyi setiap saat jumlah aljabar tegangan dalam satu loop adalah 0. Nah, hukum tegangan Kirchhoff merupakan pernyataan kembali prinsip konservasi energi. Menurut prinsip konservasi energi, energi yang diberikan oleh sumber dalam suatu selang waktu tertentu harus sama dengan energi yang diserap oleh beban selama selang waktu yang sama. Hukum arus Kirchhoff KCL merupakan hukum Kirchhoff yang pertama. Hukum ini menyatakan bahwa setiap saat jumlah aljabar dari suatu arus simpul adalah 0. Nah, hukum arus Kirchhoff merupakan pernyataan prinsip konservasi muatan. Jumlah elektron per detik yang datang maupun yang pergi haruslah sama di titik manapun dalam rangkaian. Adapun alat dan bahannya, yaitu yang pertama ada multimeter. Lalu yang kedua ada power supply, yang ketiga ada resistor 1 kilo ohm, 3 resistor 4,6 kilo ohm, lalu ada kabel, dan yang terakhir ada project board. Nah, lalu yang ketiga, ini percobaan hukum Kirchhoff bertujuan untuk mempelajari hubungan antara tegangan, arus, resistansi secara teori dan eksperimen dalam hukum Ohm, dan untuk membuktikan hukum Kirchhoff dengan membandingkan tegangan yang diperoleh melalui eksperimen dan teori. Nah, pada rangkaian hukum arus Kirchhoff biasanya memberi tanda plus bila arus masuk pada node, dan tanda minus bila keluar dari node. Hukum tegangan Kirchhoff merupakan jumlah aljabar dari tegangan rangkaian sama dengan 0.
Nah, pada hukum tegangan Kirchhoff, biasanya memberi tanda positif pada tegangan yang berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, sedangkan tanda negatif pada tegangan yang searah pada jarum jam. Adapun alat dan bahannya yaitu multimeter VOM, power supply dengan tegangan 6 volt dan 12 volt, lalu ada resistor 1 kilo ohm dan 4,58 kilo ohm. Langkah-langkah pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, lalu mengukur dan mencatat nilai resistor, kemudian menyusun rangkaian, lalu mengukur tegangan power supply 6 volt dan 12 volt, kemudian mengukur arus pada rangkaian dan mencatat nilai arus tersebut. Lalu membandingkan hasil eksperimen berikutnya dilakukan dengan menggunakan software Protos untuk menentukan nilai arus berdasarkan perhitungan. Nah, ini adalah rangkaian dari software Protos. Lalu ada Crocodile Physics, yaitu program yang dikembangkan oleh Crocodile Company yang menyediakan lingkungan laboratorium untuk mata pelajaran fisika pada pendidikan menengah yang di dalamnya meliputi dinamika, kinetika, energi, gelombang, optik, dan listrik. Nah, pembelajaran menggunakan media ini dibantu dengan menunjukkan wujud komponen aslinya. Nah, jadi siswa itu dapat mengetahui bentuk dan kegunaan komponen yang disimulasikan. Nah, media ini dapat digunakan sebelum melakukan sesuatu eksperimen nyata dalam laboratorium dengan membuat simulasi bagaimana sih bentuk rangkaiannya, mengujikannya sebelum dilakukan eksperimen nyata. Lalu, media simulasi ini sangat membantu para siswa dalam melakukan eksperimen terutama elektronika, karena dengan media ini bentuk dan alur rangkaian dapat dibuat kemudian dijalankan sesuai seperti pada penggunaan alat yang sebenarnya. Nah, kelebihan dari penggunaan simulasi ini adalah yang pertama, agar kegiatan praktikum terutama bidang elektronika tidak salah dalam menggunakan bahan dan cara penyusun alur rangkaian, sehingga dapat menyebabkan kerusakan alat dan bahan jika diaplikasikan dengan eksperimen nyata. Kerusakan alat juga dapat terjadi, nah rangkaian juga dapat dikurangi. Maka dengan dilakukannya pembelajaran fisika dengan model pembelajaran Physics Edutainment dengan media Crocodile Physics diharapkan siswa dapat meningkatkan pemahaman dalam pembelajaran. Nah, alat dan bahannya itu ada resistor, power supply, multimeter, dan papan rangkaian atau breadboard. Lalu yang terakhir itu ada metode penelitian yang digunakan adalah metode research yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Menguji keefektifan produk yang dihasilkan tersebut, uji coba dilakukan secara terbatas dengan subjek. Uji coba penelitian ini adalah siswa kelas 11 MIPA SMA Alfa Cilegon yang terdiri dari 16 siswa yang diminta tanggapannya melalui angket tentang desain perangkat pembelajaran dan komunikasi pada produk VP Lab. Selain itu, VP Lab ini divalidasi oleh validator yang berjumlah 3 orang dengan menggunakan instrumen penilaian angket yang menilai aspek program media, aspek keterampilan, kebebasan, kebenaran konsep, dan aspek kedalaman konsep pada bagian praktikum hukum Kirchhoff. Terdapat beberapa resistor dan lainnya yang dapat pengguna pasangkan ke rangkaian, dilengkapi dengan ampermeter dan voltmeter yang dapat digunakan. Nah, ampermeter ini digunakan untuk mengukur arus, dan ampermeter dipasang secara seri, sedangkan voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan, dan dipasangkan secara paralel. Bagian ini di dalamnya terdapat beberapa tombol, yaitu 1 loop dan 2 loop. Dan tombol lainnya adalah tujuannya, alat dan bahan prosedur, dan tabel pengamatan. Pada saat klik tombol 2 loop, pengguna akan dialihkan ke bagian praktikum hukum Kirchhoff 2, dan ketika klik reset, resistor dan kabel yang dipasang ke dalam rangkaian akan kembali ke posisi semula, yaitu resistor dan kabel akan terlepas dari rangkaian tersebut. Nah, adapun alat dan bahannya, yaitu yang pertama ada multimeter, power supply 6 volt, resistor 4,5 kilo ohm, 6,62 kilo ohm, 1 kilo ohm, dan 4,58 kilo ohm. Lalu ada kabel dan project board. Nah, ini adalah salah satu dari gambar metode penelitian yang digunakan. Nah, bisa kalian lihat, di sini adalah salah satu contoh dari rancangan saya sendiri. Nah, bisa kalian baca sendiri, ini adalah salah satu daftar pustakanya.
Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like teman-teman.